Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was-sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ungkapkan, tiada tutur yang patut kita haturkan, melainkan ungkapan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Mudah-mudahan kita yang dicatat oleh Allah min syakirin, golongan orang-orang yang bersyukur. Salawat beserta salam semoga terus tercurahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atsbat tabi'in. Mudah-mudahan kita khususnya yang hadir, keluarga besar Sahibul Musibah dicatat sebagai umatnya harapan terbesar nanti kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat dan tokoh agama, alladzina lam yuzkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum. Wabil khusus Sahibul Musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Marlinah binti Haji Ibrahim. Mudah-mudahan almarhumah diterima iman Islamnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kesabaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan wasilah Bang Arif, orang tuanya Pak Haji Derajat, saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya guru-guru kita, orang tua kita, yang mohon maaf tidak mengurangi penghormatan saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Walaupun saya tidak menyebutkan nama-nama bapak satu persatu, insya Allah nama-nama bapak sudah ditulis oleh malaikat. Amin ya Allah, ya Rabbi. Mau namanya ditulis sama malaikat, Pak? Mau. Malaikat Ijroil. Mau nggak mau, kalau sudah datang ya nggak bisa dipungkiri ya. Karena 40 hari lagi ketika tiba saatnya kematian seseorang, malaikat Ijroil sudah mendapatkan WhatsApp. Kalau bahasa gaul mah sudah di WA. Tapi lamun bahasa kitabnya mah hari di sunat bahasa Melayu biasa campur ya. Lamun bahasa kitabnya mah ada pohon yang luar biasa besarnya, kemudian daunnya nama-nama manusia yang masih hidup. Kalau ini daun jatuh ke pangkuan malaikat Ijroil, ini menandakan maka 40 hari lagi nama tersebut sudah harus dicabut nyawanya. Amin. Nama siapa ini ya? Nama Mamat. Bang Mamat. Siapa? Bang Mamat. Bang Mamat. Malaikat mau 40 hari lagi kita meninggal dunia sudah tahu. Oh, tak lagi kematian. Kita makan tahunya
kalau sudah terjadi kematian. Contoh, ya Allah, Bang Mamat, ya Allah, kemarin Pak Anu lagi tahlilan duduk dekat saya, pulang tahlil meninggal. Ya Allah, nama kita dicatat, harapan terbesar adalah yang mencatat malaikat raqib. Tugas malaikat raqib, ajarkan ke anak-anak kita. Tanya Pak Kiai, tanya Pak Ustadz, kalau kita ngaji Nurul Zolam syarah Aqidatul Awam, wa yajibu ala mukallafin ayya'rifa, wajib bagi setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Ada mukallaf tanjizi, ada mukallaf maknawi. Mukallaf secara gampangnya adalah orang yang berakal dan sudah balik. Ada mukallaf berakal sudah balik. Ada mu'alaf yang baru masuk, ayat dari muka lu kayak lap. Wajib bagi setiap mukallaf, bapak-bapak dan ibu-ibu, supaya meyakini, mengetahui dengan tafsil terperinci 10 malaikat. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah, karena sampai saat ini pun malaikat terus diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya malaikat diciptakan oleh Allah. Kalau kita masih ingat pesan Abah almarhum Al-Maghfurlah di Cilongok, setiap tetesan mandi junub istri atau suami, cek orang Sunda mah, iya nikah teh nikmat karasahaneun, ibadah ngeunah, cek orang Sunda mah. Itu mandinya ibu, setiap tetesan air junub itu bakal dijadikan malaikat, dan malaikat tersebut akan mendoakan kita. Makanya ibu, walaupun musim hujan, kalau laki Noel jangan langsung sewot baik. Ini malaki baru Noel dingin kata mama. Gua mau Noel juga bukan ngajakin gituan, suruh tahajud. Allah, termasuk ketika kita habis wudhu, tetesan air wudhu, wafi riwayah, keutamaannya dalam kitab I'anah akan menjadi obat yang mujarab, wafi riwayah makruh dielap habis wudhu karena bakal jadi malaikat. Tapi yang 10 mah wajib diketahui, karena malaikat sampai sekarang terus diciptakan oleh Allah. Makanya tidak ada yang tahu jumlah malaikat, tapi yang 10 mah wajib kita tahu, wajib kita hafal nama-namanya dan tugas-tugasnya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya dibacanya memang subuh ya, akhir-akhir katanya ya. Mungkin akhir-akhir ya. Sekarang ini kan udah ulang laris kok. Kalah oleh lagu Wongkong ini. Kalah ini. Lagu-lagu atau solawat-solawat yang bermanfaat sudah kurang digemari. Apalagi sekarang Pak Haji, bocah-bocah lagi tergila-gila main lato sekarang. Tahu nggak Pak Haji lato? Lato nih, ya Allah, kotak tuh, masya Allah. Bukan hanya saya lihat di video, di status, gara-gara lato ternyata bener bocah pada benjol. Anak saya kelas 4 SD, temennya udah pintar main lato. Dia baru beli kemarin latihan. Ini 2 nih, bengkak 2 nih merah. Main lato itu kenceng gitu.
Kemarin Pak Haji saya ngundang anak yatim, si Nopal tuh. Pas saya undang matanya bengkak. Nopal kenapa bengkak? Kena lato. Kena lato, kontrak. Masya Allah. Kalau suruh nulis bismillah mah, nulis mahfuzat mah, nulis hadis mah, suruh ditulis 5 baris. Dulu zaman kita sekolah madrasah suka begitu tuh. Tulis kata gurunya 5 baris. Sekarang bocah suruh nulis Arab susah Pak. Tapi main lato. Dia kuas setengah jam. Prokrak, Masya Allah. Bocah main lato, lupa sholat, lupa ngaji, bisa jendol kepalanya. Sama dengan pemuda-pemudi, kalau lupa ngaji, lupa sholat, yang jendol bukan kepalanya, perutnya yang bahaya ini. Perutnya, jendol perut dengan jendol kepala bahaya mana? Jendol perut. Lamun cek orang Sunda aya laguna ya. Piring pisin Mang Udin, es cendol tadi kalapaan, kuring isin Mang Udin, anak kuring gundal gendol bapak. Yang gak ngerti Sunda boso opo iki. Allah. Awas, di antara malaikat yang wajib kita yakini, Allah menciptakan malaikat raqib. Ajarkan ke anak kita. Dosa kita kalau nggak ngajarin anak tentang malaikat. Malaikat raqib tugasnya adalah mencatat amal baik. Insya Allah semua yang hadir pada malam ini, khususnya sahibul musibah, insya Allah dicatat kebaikannya oleh malaikat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wallahu alam bimuradih. Tidaklah setiap kalimat yang keluar dari lisan kita, apalagi langkah kaki kita, apalagi ayunan tangan kita, maka pasti ada dalam pengawasan dan pencatatan malaikat raqib. Amin ya rabbal. Lalu apa Pak Haji keuntungan kebaikan ditulis? Apakah ini bisa sampai juga kepada orang yang sudah meninggal? Ada seorang ulama, Syekh Al-Alim Al-Allamah Abdurrahim Al-Qadi. Beliau mengkisahkan tentang hadis Rasul yang panjang, datangnya dari Dwi Aisyah radhiyallahu anha. Dwi Aisyah radhiyallahu anha, ibu istri Rasulullah yang luar biasa. Beliau sudah biasa menyambut baginda Rasul kalau pulang dakwah, pulang dari mana saja, sudah nungguin di balik pintu. Itulah tanda istri solehah. Ini mah kita pulang tahlil jam 11, ngetok-ngetok pintu sampai setengah jam. Apa Pak RT turun sih, Pak RT turun. Ya Allah, istri soleha Dwi Aisyah radhiyallahu anha, kisahnya panjang nih untuk menyampaikan hadis yang berkaitan dengan sedekah buat mayit. Sudah biasa nunggu di balik pintu. Kalau Rasul mau berangkat, mengantarkan sampai ke depan pintu. Kira-kira bini kita gitu gak Pak? Alhamdulillah. Kagak. Istri kita mau nungguin di pintu kalau habis gajian. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang talapung di Sunda mah. Tendang sama dengan talapung ya. Sunda apa Jawa? Sunda. Telapung ngerti telapung? Disepak telapungnya. Ya Allah,
Suatu ketika baginda Rasul pulang, sudah kebiasaan Dwi Aisyah ya bangun menyambut Rasul pulang. Pada saat itu kata baginda Rasul, tidak usah bangun, duduk wahai Amirul, wahai Ummul Mukminin. Karena aku sudah lelah baginda Rasul akhirnya berbaring di pangkuan Dwi Aisyah. Jadi Rasul Makong walaupun sudah sepuh, sudah mendekati usia 60, 61, 2 lebih, tetap sama istri romantis. Beda sama kita Pak Haji. Kita mah romantisnya pas pengantin baru doang. Ya Allah, kobokan masih pakai tata piring. Udah rumah tangga setahun piring hilang tinggal mangkoknya. Rumah tangga 2 tahun mangkoknya hilang pakai baskom. Rumah tangga 3 tahun baskom hilang gayung. 4 tahun gayung hilang ember. Udah 5 tahun suruh kobokan dewek ke bak, emang kita ikan cupang. Romantisnya kadang-kadang kita mah sama istri pengantin baru doang. Lamun cek Sunda mah keur pengantin anyar mah hayang muake ditahan-tahan. Pengen kentut mah juga ditahan-tahan. Sampai suara kentut nit-nitan kayak listrik mau habis. Tapi udah punya anak 1, punya anak 2, anak 3, Masya Allah. Nggak lakinya, nggak bininya, beledak-beleduk banget. Bener dong? Bener ya Allah. Kadang bini sama ya, mau tidur bangun tidur dut. Rasulullah luar biasa. Walaupun usianya sudah mendekati masa-masa kembali kepada Allah, romantisnya luar biasa. Duduk tidur di pangkuan istrinya Dwi Aisyah radhiyallahu anha. Istrinya juga peka Bu, ngelihat suami capek berbaring di pangkuan istri, langsung diusapin. Nanti kali-kali kita begitu tong ya. Masih ada nggak istrinya? Udah nggak ada? Masih ada ya. Nanti pulang dari sini kong berbaring di pangkuan bini. Kata kong, bapak lu mau mati kali. Tuben-tubena. Kita makan tidur di pangkuan bini pas lagi pacaran doang, lagi pengantin doang. Istrinya peka Bu, Rasul capek lelah tidur di pangkuan. Ternyata apa yang saya inginkan dulu lagi remaja, lagi belum punya bini, kayaknya indah amat lihat pengantin baru tidur di pangkuan. Asya Allah, indah itu. Istrinya peka, enggak diganti pakai bantal, kagak. Diusapin, bukan hanya rambut baginda Rasul diusapin, dirapin sampai ke jenggot-jenggot. Saking sayangnya istri Dwi Aisyah kepada Rasul, sampai di jenggot Rasul ada ubannya. Dihitung ubannya ada 19. Ya Allah, bini kita suruh ngitung uban, ngambek nih, kagak ada kerjaan. Dasar punya laki ngerjain baik gitu kan. Siti Aisyah mah dihitung sampai 19. Ya Allah, ingat sama pesan Rasul. Kalau sudah usia 40, 50, 60 uban tumbuh, ini tandanya SMS dari Allah. Harus perbanyak persiapan karena sudah mendekati kematian. Istri solehah Pak, ngebayangin suami sudah sepuh mendekati kematian, nggak kerasa netes air mata Dwi Aisyah. Allah, belum meninggal suaminya, belum meninggal Rasul, baru ngebayangin Rasul meninggal, suami meninggal, Dwi Aisyah meneteskan air mata. Ya Allah, beda dengan bini-bini zaman now Pak. Laki belum juga meninggal udah disumpahin.
biarin babalum nggak balik, mampus sekalian. Allah, kalau kata Akrimah yang penting dikasih duit bini mah, yang penting kasih duit, kagak pulang nggak masalah, yang penting duit tuh balik mah. Karena istri kita mah pinter nyari duit, Pak, pinter nyari duit laki. Ama laki duit udah diumpetin di peci masih ketemu juga. Kata bininya, bapak ini duit apa? Ngomongnya nggak punya duit, kata lakinya duit sial. Kenapa duit sial? Gua udah umpetin ketemu juga sama lo. Aduh, Insya Allah. Dwi Aisyah, Bang Arif, ingat Rasul bakal meninggal, gimana nanti umat Islam, gimana sahabat? Nggak kerasa netes air mata. Rasul kaget karena jatuh pas di bibir Rasulullah. Kemudian bangun, wahai istriku, bahasa kitanya, kenapa kau menangis? Apakah kau lelah ikut dakwah denganku? Apa yang membuat kau bersedih? Dwi Aisyah menceritakan, aku sedih ya Rasul. Bagaimana nanti kalau engkau tidak ada, kembali ke hadapan Allah? Karena salah satu tanda orang yang sudah lebih dekat kepada kematian daripada kehidupannya, ada uban di antara yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Nasai, ternyata uban ini bakal bisa memohonkan doa kepada rambut yang lain. Ketika dicabut ruhnya, uban ini bakal ngucapin salam, Pak. Uban nanti ketika menjelang sakaratul maut, uban bisa ngucapin salam. Makanya wafi riwayah makruh nyambutan huis. Uban bahasa kita, huis bahasa Sunda. Ya Allah, kata Dwi Aisyah, kebayang bagaimana sahabat ditinggalkan engkau ya Rasul. Bagaimana nasib umat Islam. Kemudian Rasul menceritakan panjang, kesimpulannya, wahai istriku tercinta, ketika orang ditinggalkan meninggal dunia oleh suaminya, oleh istrinya, oleh keluarganya, yang sedih bukan hanya yang ditinggalkan, termasuk yang meninggalkan sedih sebetulnya, termasuk ibunda almarhumah Marlina, ya, Marlina. Itu yang sedih bukan hanya Bang Arif, yang sedih bukan hanya putra-putrinya, tapi yang sedih termasuk ibunda Marlinah binti Haji Ibrahim. Oh, Pak Ustadz kata siapa? Ini keterangannya. Baca karangan kitab Syekh Abdul Rahim Al-Qadi. Kenapa Rasul bisa tahu? Rasul punya mukjizat. Di antara mukjizat Rasul yang terbesar Quran, juga bisa mendengar makhluk apapun. Termasuk Rasulullah bisa mendengar suara orang yang sudah wafat. Jangankan Rasulullah, jangankan para sahabat, kita pernah ngedengar langsung dari Abuya Al-Maghfurlah, sekelas Maulana Habib Lutfi bin Yahya, kalau zarah ke Cilongo, kalau zarah ke Cidahu, kalau zarah ke Cisandri, itu kayak ngobrol dengan Sahibul Makbaroh, Pak. Itu sekelas duriahnya, bisa ngobrol, kayak ngobrol jarahnya. Kalau di sini yang sering ngaji ke sana pasti ingat, kenapa sekarang kuburan Abuya sepuh ditutupin? Itu karena ada isaroh obrolan Habib Lutfi dengan Abuya, pengen ditutupin. Bisa ngobrol, tapi ini awas, tidak sembarangan, ada makom-makom tertentu, ya, bukan hanya sekelas syariat, sudah naik ke tariqat dan hakikat. Kalau di kampung apa namanya, Rumah Satu, kalau di sini ada orang yang jarah bisa ngobrol dengan kuburan, itu antara dua, bisa jadi dia wali, yang kedua dia orang gila berarti itu. Karena hanya orang tertentu. Jangankan Rasulullah nih, dzurriyyahnya bisa komunikasi. Cucunya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailan ketika ngasih sambutan di Majlis Abah, cerita, saya jarah tadi ke Cidahu, ternyata ada di samping saya Sahibul Makbarohnya. Sekelas beliau sudah kita harus
pahami, harus kita percaya. Rasulullah Bang Arif mendengar suara orang-orang yang sudah wafat. Di antaranya setiap ada orang yang wafat, orang tua kita yang sudah nggak ada, itu ketika digotong menuju alam kubur. Kalau kata orang Jawa, budalane ora muli, kelambine kelambi putih, rodane roda manuso, kendaraane kendaraan kang dowo. Njilo ngerti ora? Ya wis, pokoknya mah kue nas event kue nyabisin. Ya Allah, apa kata baginda Rasul? Termasuk ibunda almarhumah Ibu Marlina ngomong, cuman nggak kedengeran sama kita mah. Ini diwakili oleh baginda Rasul. Setiap mayit bakal sedih dan berbicara. Di antara ucapannya, ya warisi ma jama'tu malan katsiran minad dunya illa taraktuhu lakum. Kata ibu Bang Arif dan keluarga besar, wahai ahli warisku, aku tidak mengumpulkan harta yang banyak. Ibu tidak ngumpulin harta yang banyak, ada sedikit, itu pun ibu tinggalkan buat kalian. Tapi ingat kata ibu almarhumah Ibu Marlina, walaupun ibu sekarang sudah tidak bareng dengan kalian, ibu sudah nggak kelihatan oleh kalian, tidak kumpul bareng, tidak makan bareng, tidak tidur bareng. Apa kata almarhumah? Fatadhkuruni bikasrati khairikum, maka eling sira kabeh ni isun kalawan ngakehaken kabecikan sira kabeh. Walaupun Bang Arif ibu sekarang sudah nggak kumpul bareng, ibu sekarang udah nggak kelihatan, udah beda alam, tapi ibu pesen kata Rasulullah, ingatlah ibu bikasrati khairikum, cara mengingat orang yang sudah meninggal dengan memperbanyak kebaikan, dengan memperbanyak ibadah. Wala tansuni bidu'aikum, jangan lupa, jangan sampai melupakan ibu. Ada ibu sedikit, mungkin harta sedikit, tanah mungkin ibu tinggalkan untuk kalian. Kalian jangan pernah melupakan ibu. Bidu'aikum, dengan doa-doa kalian. Ini salah satu dalil yang dijadikan oleh guru-guru kita, bahwa kita berbuat kebaikan dari mulai sedekah, makanan, minuman. Kemudian saya punya uwa dan punya guru. Di sini dengar-dengar ada yang kenal, namanya Kiai Haji Aminuddin Arsyad. Itu pun uwa Haji. Jadi termasuk saya wasilah ke Tangerang beliau. Ya, saya punya bapak, bapak saya punya kakak beliau. Mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Tadi saya baru ketemu silaturahmi. Kata beliau dalam surah hadis ini, yang namanya itu kebaikan bukan hanya berbentuk sedekah. Termasuk setiap bacaan-bacaan yang kita baca. Kalau di antara saudara kita muslim ada yang tidak percaya, ada yang tidak yakin terhadap kiriman pahala, masa Allah kalah sama Telkomsel, Allah kalah sama XL? Kita nelpon di sini, ngomong di sini. Saya nelpon orang tua Pak Haji ke Rangkas, HP-nya di sini, ngomong di sini. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Kumaha Ibu Daraman? Alhamdulillah. Ngomong di sini suara saya nyampe ke Rangkas. Kalau punya saudara di Arab Saudi, nelpon dari sini, ngomong di sini, suara kita nyampe ke Arab Saudi. Kalau kita punya keluarga di Jawa, telepon ke Jawa, Assalamualaikum, pripun kabar ge? Saya api-api itu. Nyampe ke Jawa, lintas negara bisa nyampe dengan Telkomsel. Akal manusia, sekarang renungkan siapa yang menciptakan akal manusia kalau bukan Allah Subhanahu. Manusia aja bisa menyampaikan suara dari Tangerang, dari Jakarta Tangerang ke Jawa, ke Sunda, bahkan ke Arab Saudi, apalagi Allah. Pasti bakal nyampe, bukan hanya lintas negara, bahkan lintas alam dunia menuju alam barzah. Makanya beruntung bapak-bapak kalau punya anak yang soleh. Dalam kitab Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram, kalau ngaji dulu ya di Al-Adham, Sarah Bulughul Maram, Subulus Salam. Kalau ngaji sama abah, Ibanatul Ahkam. Kalau nggak salah Pak Kiai belum tempat hatam ya. Kalau anak menafsirkan hadis wa waladun sholih yad'ulahu, anak yang soleh yang berdoa, dalam tafsirnya dalam Subulus Salam, anak mah kalau berbuat baik walaupun tidak mengucapkan Allahumma ja'al wa ausil wa balid sawaba maqra'na, walaupun tanpa ngomong begitu, setiap Bang Arif berbuat kebaikan, setiap Bang Arif ngaji, injection pahalanya nyampe ke ibunya, Pak. Itulah keuntungan anak-anak yang soleh. Kenapa Fathul Mu'in mengatur kita ketika kita mengantarkan jenazah, ada banyak-banyak doa yang dibaca, termasuk ketika urang ngaurkeun tanah. Kalau kata orang Sunda ngaurkeun apa tuh? Naburin ya. Itu ada satu keterangan. Taburan pertama jangan dilihat tanahnya tapi doanya. Minha khalaqnakum. Taburan kedua wa fiha nu'idukum. Taburan ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kalau anaknya ngaji ini, kalau anaknya nggak ngaji, cuma ngaurin kembang doang, kembang mah sampai di atas kuburan, yang nyampe pahalanya ke alam kubur. Karena kata Syekh Nawawi dalam kitab Sulamul Taufik, beda dalam kubur, beda alam kubur. Kalau alam kubur disamakan dengan dalam kubur, berarti ayah dongeng apa aja? Ada satu jawara, tukang bobok, tukang karok, tukang muka tali androk, tukang ngacak-ngacak liang orok. Bahaya ya mah. Iya zaman luar biasa, zaman nama tersalah ngan manusia nah. Bobroknya keimanan, jauh dari pengajian, jauh dari ulama. Dihebohkan Banten, ayah hiji binantu jinah muson dengan mertuanya. Allah na'udzubillah subhanahu. Belum lama ini seorang bapak menyiram air keras anaknya dengan istrinya, meninggal dunia. Allah, ini karena lemahnya keimanan. Yang bisa menguatkan iman adalah sering mendengarkan nasihat para alimin. Lagi rame Pak Haji, Masya Allah. Banten dihebohkan, Dene Sumargo sampai ngundang sekarang. Allah, seret. Minantu, Masya Allah, bukan lagi selingkuh, bahkan mengakui sudah pernah berhubungan. Selingkuhnya jeung mitoha. Allah, Masya Allah. Ulaika kal an'am balhum adol. Lamun manusia, kalau manusia matanya sudah tidak mau melihat hukum Allah,
Kalau manusia telinganya sudah tidak mau mendengarkan hukum Allah, kalau hatinya tidak lagi mau meresapi hukum Allah, maka kata Allah, manusia bakal seperti binatang, bahkan lebih bejat dari binatang. Binatang mah binatang. Hayam. Tahu hayam? Kotok. Tahu kotok. Masya Allah. Ari kana hayam, hayam. Ari kana manusia tai jelema kan aya laguna. Bibir berem jawer hayam tuh. Hayam apa? Ayam mah ayam. Kalau nyolong kagak bakalan habis 2 karung. Ayam. Lah paling nyolong padi paling berapa sepeluhnya kenyang pulang. Tapi lamun manusia maling, Pak. Bukan hanya gabah-gabahnya, sawah batur dijual. Bener gak? Lebih bejat di binatang. Allah. Sekarang lagi rame. Bukan hanya di Jerman, di Indonesia pun sudah banyak LGBT. Cek nini naon budak LGBT. Oh, nini juga punya LG. Eta mah TV lain deui. LGBT iya kan lebih parah di binatang. Hayam jago, ayam jago, dikasih ayam jago mual nafsun, malah ngadu kotok, malah ribut. Kunaon dia manusia lalaki bawa lalaki nu edan pendah. Allah, ini lebih bejat dari binatang, Pak. Allah, ini sekarang terjadi, Pak. Belum lama ada satu konten, dia tidak malu dengan bangganya, terus terang bahkan di hadapan kontennya dia berhubungan dengan adik kandung. Naudzubillah summa naudzu. Ini gara-gara manusia sudah tidak mau ngedengerin nasihat ulama. Eta salah satu karomah abah tabak kiai. Terakhir abdi ngaos sareng abah teh malam Selasa, balagan Selasa Jumat. Eta pas rek Ramadan. Eta hadisna Sahih Bukhari lamun telepat kalau nggak salah juz 3 itu ngebahas min asrati saah. Kalau yang ngaji pasti ingat tuh, itu terakhirnya tuh. Saya tandain sih, min asrati saah. Di antara tanda-tanda kiamat kehancuran, mulai dari kehancuran moral dulu, kehancuran tatanan akidah, kehancuran akhlak dulu, nanti hancur dunia. Itu terakhir tuh. Di antaranya dalam hadisnya yang disurah sama guru, ayyur fa'al ilmu, diangkat ilmu. Diangkat ilmu, bukan ilmu pada hilang langsung. Para ulama yang ilmunya luar biasa, pengamalannya luar biasa, mulai dikembalikan oleh Allah ke alam barzah. Terakhir tuh, ya Allah. Terusan hadisnya, termasuk tanda-tanda kiamat, semakin banyaknya manusia terlena dengan kebodohannya, Pak. Tidak mau ngaji, ustadz di mana-mana, kiai di mana-mana, pengajian di mana-mana, tapi masya Allah dojong baik. Lebih ramean Sumarekon, lebih ramean Mall Alam Sutra, lebih ramean Tang Siti ketimbang pengajian. Saya pernah pulang khotbah, Pak Haji Rijal tuh di Tang Siti ngajak anak ngambek liburan sekolah. Ada rame-rame di P5 naik ke atas. Itu anak diajak ke tempat gitu nggak mau pulang, nggak mau pulang. Dari pulang Jumat saya mau istirahat di mobil sampai menjelang asar itu kalau nggak dipaksa nggak mau pulang. Tapi kalau anak diajak ngaji, tanya Pak Kiai, taros Pak Ustadz, jangankan 2 jam, 1 jam, udah beringsatan baik. Mirip-mirip bapak nah gitu dah. Mau ceramah ke Balsautik bangges, pasti sub diuk nage. Iya Allah, dina kitab Minhajul Abidin dina lembar pertama kan jelas baginda Rasul ngejelasin bahwasanya al jannatu huffat bil makarih, bahwa surga itu dikelilingi oleh rasa malas, rasa berat. Mau ngaji, mau tahlil, gerimis dikit nggak jadi, gerimis takut hujan gede.
Tapi lamun nonton dangdut SK pamilis gerimis tara juga rendah kata dia kan medang kita kan. Allah, kembali tadi anak kalau yang rajin ngaji, anak yang sering deket ulama, termasuk Bang Arif perlu diketahui, termasuk jamaah saya yang rajin ngajinya. Malam Jumat saya di musola, malam Minggu di rumah Bang Arif selalu hadir. Kalau dia nggak ada halangan, insya Allah ini pahala nyampe ke ibunya juga. Kan sekarang banyak tuh Pak Haji derajat orang tua saya. Saya punya teman Pak Haji kenal Ustadz Nas. Itu tiap lebaran kan beliau orang Tasik, saya mau terangkat nama. Itu kalau lebaran jarang pulang. Karena saya udah kayak keluarga, saya tanya, Ustaz, kenapa jarang pulang? Jarang wangsul kata sih. Bahasa kata gini, karena kata dia kalau lebaran itu banyak orang yang suka minta dijarahin. Kalau di Tangerang, di sawah dalam ngajiin namanya. Jadi lamun cek budak santri mah iya job ngaranna. Job dina PT bendera kuning ngaranna ieu. ATM artos teu nu maot gitu. Eta mah rezeki santri kan. Apalagi santri zaman dulu mah Pak, zaman saya mondok, jarang pondok modern. Saya mondok nggak pernah disiapin kantin, kudu ngaliwat sorangan. Dididik prihatin sama orang tua, guru ge sama ngedidik prihatin. Zaman saya mondok itu anak santri jarang makan enak, sekalinya pengen makan sama Indomie harus nunggu tetangga mati satu Pak. Karena di Rangkas Bitung tradisi bagus, cuman awas jangan salah paham nih, nggak diwajibkan. Itu mah sodakoh mayit. Kalau abis nyolatin menang amplop ngarana kuli baris ya tuh. Kemudian pulangnya di pintu ditentengin beras sama Indomie telur satu. Itu santri kalau ada yang mati girang dia mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Nah. Atuh itu mah nggak minta pancek abah ge teu salah temen tama dibere mah milik tama anu salah ge kiai ustad ngarep-ngarep dibere eta salah ge. Itu mah nggak minta rezeki. Saya ceramah kemana baik, ngaji kemana baik, amplop saya buang-buangin. Tanya Pak Haji tuh Bang Arif, saya ceramah hampir tiap malam, nggak pernah saya ngomong duit-duitan, nggak laku duit kita Pak Haji. Allah. Pernah saya di Tangerang Pak Haji dapat job ngajiin setahun. Setahun di mana? Bos limbah meninggal, saya koordinatornya. Santri yang ngajiin sebulan dikasih 18 juta, tapi full siang malam. Santri, eta santri kebagian ada yang 2,5 dan 3 juta. Salahnya yang satu langsung ngadepean beat suwe ya santri. Karena dengar-dengar yang satu pamatum tuh bos batu bara, dia makan terus-terusan udah mau 10 tahun ngaji di kuburan. Mungkin ini santri harapannya sama ini juga. Wah nyambung dong ya. Nggak taunya setahun putus kontrak. Ustaz, aduh mohon maaf ini. Kenapa Pak Haji? Menantunya ini ngajiin udahan dulu, udahan lagi. Oh iya, lapor ke santri, santri kibe, kononnya be, motor bican lunas sih. Bercandanya segini, guys, gereng doa di baik, ngedoa lagi baik supaya orang kaya mati lagi. Bohong canda. Allah tuh kembali. Kalau anaknya suka ngaji minimal, tadi saya cerita tuh. Saking anaknya nggak suka ngaji, anaknya nggak paham lebaran, jarah aja kagak bisa jarah. Allah, ini terjadi, bukan hoax, ini real kong nih. Allah, ternyata teman saya nggak pulang karena banyak orang pengen dijarahi. Dapat job. Sekali jarah cepet kali 10 1 juta, lumayan kan? 3 hari 3 juta tuh. Ya Allah, Pak nggak bisa jarah. Ternyata itu bukan hoax.
Ini gara-gara orang tua membiarkan anaknya nggak ngaji, membiarkan anaknya nggak bisa baca Quran. Sekarang belum terasa, nanti sudah wafat baru terasa. Siapa yang ngirimin pahala? Orang lain mah satu harus diundang, kedua kudu diniatin pahalanya buat almarhumah. Tapi anak keuntungannya tanpa niat pahala buat emak. Setiap anak baca Quran, emak kebagian pahalanya. Beruntung punya anak yang bisa ngaji. Jarah nyekar ngajiin lebaran, lihat orang naburin air kiai mah, air ustad nggak sembarangan pakai doa. Kalau dia nggak bisa ngedoa, nggak bisa ngaji, naburin air doang. Sedangkan anaknya 10-10-10-nya nggak bisa ngaji, cuman bawa air doang segalon, dituangin ke kuburan emaknya, kali 10 galon, banjir tuh coba. Cek mana banjir PA. Masyaallah. Kan kalau ngaji, jangankan hadis Sahih Bukhari, dina Taqihul Qaul, kalau orang yang ngaji ini kitab, kalau kita lewat kuburan sunnah maca doa. Minimal salam, ada doanya nih. Minimal salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Antum salafuna wa nahnu insyaallahu lahiqu. Atau ditambahin lagi yarhamullahu lana walakum. Lah si Pak Ustad Pak Kiai ngapain salam ngedang jawab? Mau dijawab? Jarah kengkong. Assalamualaikum kong. Dijawab waalaikumsalam. Kemana aja lu? Tanah gua habis lu jual. Lu nggak jarah-jarah, gua cekek lu. Kira-kira jadi jarah apa kabur? Tuh kata Abi guru saya yang di Kalideres, mayit itu yang zuruna wa yasma'una wa la yatakallamun. Mayit bisa ngeliat keluarganya, tidak menutup kemungkinan almarhumah Ibu Marlinah malam ini ngeliat bahkan hadir, bangga senyum bahagia karena putra-putranya malam 40 hari ngirimin pahala. Bukan hanya yasin, bukan hanya sodako, tapi ditambahin ngaji. Tanya Pak Kiai, pahala ngaji luar biasa, pahala besarnya Pak. Walakin la yatakallamun. Cuman sama Allah orang yang sudah meninggal tidak diizinkan untuk berbicara. Tadi bisi kabur anak nanta mendengar, melihat sunnah baca salam. Bahkan kalau yang ngajinya terus, selain baca salam ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anu maca, yang maca doa ini maka dia bakal diampuni dosanya. Mayit yang ngedengerin doa ini sampai sendalnya yang baca sampai nggak kedengeran bakal diangkat siksaannya. Kalau yang dapat kenikmatan bakal ditambah kenikmatannya. Anak kita kalau nggak ngaji boro-boro maca yang tadi, salam aja kagak, salam aja kagak. Lewat kuburan cuma nyalain klakson doang. Tanya Kiai, mana dalilna? Eta klakson sunnah apa wajib? Klakson titit Bang, ngertos titit. Bu, anak-anak kecil musim lato. Ya, ya Allah, saya lihat di status ternyata ibu-ibu mah jangan beli lato karena suami ibu punya lato. Latona di mana? Tinggal buka, kemudian sarung kendorkeun, goyang, tok kayak hudir. Allah, itu ada statusnya. Ya Allah, RT lagi yang statusnya. Ngeh lebih abis tawa bayang. Awas kembali. Terakhir.
di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani menguatkan nih. Baginda Rasul wasiat ke Sayyidina Ali, ya Ali, tasaddaq ala mautakan. Kalau bahasa kitanya Bang Arif, sodakoh. Sodakoh itu banyak umum, setiap kebaikan itu namanya sodakoh. Ala mautaka, untuk orang yang sudah wafat. Kata baginda Rasul, fa innallaha qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya. Ketika Bang Arif dan kakaknya adenya berbuat kebaikan di malam 40 hari, dimulai yasinan, tahlil, dikir, sodakoh dikeluarkan, ditambah pahala ngaji, maka kata Nabi, Allah bakal mengutus malaikat untuk menyampaikan kebaikan-kebaikan yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh putra-putri almarhumah. Kemudian almarhumah apa responnya? Fayafrahuna biha asyaddu ma kana yafrahuna fid dunya. Ya Allah, Bang Arif. Kata Rasulullah, setiap mayit termasuk almarhumah Ibu Marlina, ketika dikirimkan pahala kebaikan, kata Rasul, ia bakal mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaannya tidak bisa dikalahkan dengan kebahagiaan dunia. Ya Allah, Ibu Bang Arif pernah bahagia di dunia, tapi ini lebih bahagia ketika dikirimkan pahala, Pak. Kenapa sebabnya? Karena orang yang sudah wafat sudah melihat pahala, sudah merasakan nikmatnya pahala. Mana dalilnya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kenapa kematian disebut yakin oleh Allah? Karena orang yang sudah mati, siapapun orangnya, pasti bakal yakin adanya pahala, ada dosa. Sedangkan pahala, Pak, dunia mah kecil dibanding pahala mah. Kenapa ini mayit sangat bahagia ketika dikirimkan pahala? Karena dunia nggak ada apa-apanya dibanding pahala. Dunia mah ku sholat subuh 2 rakaat baik, sholat sunnah fajar, sholat sunnah fajar 2 rakaat, dunia eleh. Rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Koma perumahan can lunas. Ya Allah, Pak, saking kecilnya dunia, kata guru saya, saking kecilnya dunia, gede pahala. Sama 2 rakaat sholat sunnah fajar, eleh dunia mah. Cuman kurang mah karena keyakinannya masih kecil. Kalau hilang motor mah ribut lapor ke RT, ke polisi. Tapi kalau subuh kesiangan jarang lapor kita. Nanti mah kali-kali subuh kesiangan lapor ke polisi. Assalamualaikum komandan, ada apa? Lapor, saya kehilangan dunia sama isinya. Kok bisa? Subuh kesiangan. Ke polisi, saya juga sama. Tuh Bang Arif, ya kata Rasulullah dalam kitab Wasiatul Mustafa, Pak Haji, kitabnya Wasiatul Mustafa, tak abu orang ngawas guru-guru orang. Jadi mayit dikirimin pahala bakal bahagia melebihi bahagia di dunia. Mudah-mudahan almarhumah, khususnya Ibu Marlinah binti Haji Ibrahim, umumnya yang tertulis, dan keluarga kita yang telah meninggal. Ingat, bukan hanya almarhumah, termasuk kita dan orang tua kebagian pahalanya. Injection tadi pahalanya, mendapatkan tambahan pahala yang masih ada di dunia ditulis dalam bukunya, yang sudah ada di alam kubur dikirimkan ke alam kuburnya. Bibarakatuhumil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Pulang dari sini Pak, jangan lupa supaya saya dapat pahala, nggak kepegang dosa. Sampaikan ke keluarga, jangan diniatin memeriahkan tahun baru. Khawatir tasabuh kepada kaum jahiliyah. Panjang bahasanya. Intinya mah bilangin keluarga, jangan memeriahkan tahun baru, apalagi dengan kemaksiatan, dengan kemafsadatan. Mendingan kumpulin di rumah, bakar apa baik, bak nyamuk ya, tidur bareng-bareng. Ya, niatnya syukuran boleh. Kalau Pak Haji besok berangkat nih, cuma saya nggak diajak, niatnya syukuran, nggak apa-apa tuh, niatnya syukuran ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih, mohon maaf wa aqwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.